Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu sehat, diberi waktu kesempatan untuk bersama kita berjumpa melalui daring pada mata kuliah Pendidikan Penanggulangan Korupsi yang kita bersama ketemu dilaksanakan pada Sabtu 26 Maret 2022. Yang mudah-mudahan pada kesempatan bersama yang berbaik ini dapat melanjutkan untuk sama-sama merangkai tujuan daripada pengaplikasian atau penerapan belajar mengajar untuk rekan-rekan mahasiswa dapat efektif menerima materi dengan baik. Saya juga menyampaikan materi dapat diterima untuk diproses ataupun untuk dicapai dengan efektif sehingga kita sama-sama memperoleh efektif dan efisiensi dalam belajar mengajar. Saya menyampaikan sedikit sebagai intermezzo di dalam pendidikan korupsi. Secara korupsi itu penafsiran masyarakat ini merupakan masalah serius karena di sini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu serius bentuk upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan atau penanggulangan sebagaimana di dalam kurikulum pendidikan mata kuliah Pendidikan Penanggulangan Korupsi. Jadi di sini kita mempercayai prakarsa lembaga rasuah yang diberikan kewenangan oleh negara Republik Indonesia beserta kepastian hukumnya, yakni lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal sebutan KPK. Dalam hal ini diberikan kewenangan untuk memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya gemilang ataupun cerdas. Jadi upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dan mulai digerakkan dari sejak dini atau sejak anak atau anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya pencegahan korupsi adalah menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan anak usia sekolah sampai mahasiswa, juga pada peserta didik dari kalangan komunitas maupun organisasi masyarakat. Nah, namun di sini saya menyampaikan daripada hasil pencapaian belajar agar rekan-rekan mahasiswa dapat memahami bagaimana dasar hukum, asas, unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi di sini. Kemudian paham terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi meskipun bukan memperkarsai bidang sub pada kegiatan tindak pidana ataupun pada bidang hukum. Nah, di sini juga
bisa memberikan edukasi kepada keluarga, baik peserta didik maupun rekan-rekan mahasiswa, kepada keluarga untuk mengetahui ya, agar supaya mengerti atau memahami apa itu perbuatan tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pencegahan sebagai upaya penanggulangan. Nah, kemudian saya menyampaikan tentang pengertiannya. Nah, kalau kita melihat secara jernih di dalam Black Law Dictionary ya, jadi korupsi itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungannya untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, situ tadi menyampaikan secara Black Law Dictionary. Kemudian secara istilah dalam bahasa Latinnya, yakni corruption atau corruptus, yang artinya buruk, bejat, dan menyimpang dari kesucian. Perkataan menghina atau memfitnah. Secara Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi itu perbuatan curang, dapat disuap, kemudian tidak bermoral. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa korupsi itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Nah, jika kita menilik terhadap kepastian ya, ini penjelasan di dalam aturan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebelum diratifikasi. Kalau korupsi itu merupakan perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik. Di sini oleh karenanya untuk itu merupakan kesewenang-wenangan yang tidak wajar. Oleh karenanya, karena kedudukan tersebut dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Kemudian kita beranjak pada pemahaman dari segi kriminologi atau secara ilmu kejahatannya memang terbagi dalam 8 tipe korupsi. Yang pertama perlu diketahui yakni political bribery. Secara definisinya termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang secara politis
tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan negara, dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Jadi para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Lalu yang kedua, political kickbacks. Apa itu? Sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak, pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Ada yang ketiga kita kenal sebagai election fraud. Apa itu? Adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Kemudian yang keempat kita kenal dengan corrupt campaign practice. Sebagai praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Lalu yang kelima yang kita kenal dengan discretionary corruption, bahwa korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption, yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. Yang ketujuh, ideological corruption, yang perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan dengan untuk tujuan kelompok tertentu. Nah, yang terakhir sebagai discretionary corruption ini yang menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi, ya, yang oleh karenanya dalam konteks secara hukum pidana, ya, atau secara kualifikasi di sini merupakan perbuatan pidana. Oleh karenanya segala perbuatan yang dinyatakan sebagai korupsi di sini kita harus merujuk pada undang-undang pemberantasan korupsi. Nah, kemudian kita perlu mengenal ciri-ciri korupsi. Saya mengutip terhadap pendapat Serption atas yang diantaranya ciri-ciri korupsi itu senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian korupsi itu pada umumnya dilakukan secara rahasia tertutup atau sembunyi-sembunyi. Kecuali dalam hal itu korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Jadi ada korupsi yang melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kemudian ada pula kewajiban dan keuntungan yang dimaksud di sini tidak selalu berupa uang. Kemudian salah satu ciri mereka ini yang mendapatkan mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyembunyi perbuatan dengan berlindung di balik kebenaran hukum. Kemudian ciri mereka juga terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan. Lalu ciri setiap
perbuatan korupsi mengandung penipuan. Biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Kemudian terakhir, sebagai ciri setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan, not trusting public. Sekian materi yang disampaikan, mudah-mudahan dapat mewakili penjelasan daripada materi. Mudah-mudahan kesempatan pemberi materi secara daring ataupun virtual, secara online ini bisa lebih paham, lebih mengkonkretkan secara akurat. Silakan jika ingin berdiskusi untuk bisa menampilkan di kolom chat komentar, untuk bisa memberikan pemaparan, diskus, bertanya atau berdialog, menyampaikan pemaparan agar untuk melengkapi. Baik, demikian kurang dan lebihnya saya sampaikan, aturkan. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.